Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Plerek, Bapak Prayogi SPG MPD, kepada yang terhormat rekan-rekan guru sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, di mana dalam acara penerapan budaya positif aksi nyata untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di program Kemendikbud. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah mensupport dan mendukung saya untuk ikut dalam program Kemendikbud, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungannya juga ya. Semoga saya mampu dan bisa, kita semua mampu dan bisa melaksanakan budaya positif di SMP Negeri 3 Plerek. Untuk sebagai pembuka, kami sampaikan kepada Bapak Prayogi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, saya hormati Ibu Ida Lela SPG ya, selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Plerek. Yang ketiga ya, tidak salah. Terus yang berikutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta ya, peserta untuk melakukan aksi nyata yang nanti dilakukan oleh Ibu Lela. Juga di samping peserta juga sebagai audien ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allahul Rabbi, yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 17 tahun 2022, alhamdulillah hajatnya Ibu Ida Lela sebagai guru penggerak alhamdulillah terbukti, terwujud begitu. Di samping itu, marilah kita limpahkan sholawat dan salam ke baginda Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua, semoga mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali, sangat mengapresiasi sekali dengan relahnya, kesiapannya Ibu Ida Lela SPD untuk ikut menjadi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah tahap demi tahap bisa dilalui dan dinyatakan bisa lulus, tinggal melakukan aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif. Kalau dulu saya ketika diklat kepala sekolah hanya beda nama Bu ya. Kalau saya namanya on the job learning ya, sama pakai bahasa Inggris ya. Kalau sekarang pakai bahasa Jerman nggak apa-apa. Intinya sama ya. Untuk melakukan praktek di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai pimpinan dan sekaligus sebagai yang memberi rekomendasi untuk Ibu Ida Lela ikut menjadi guru penggerak, maka saya mohon kepada audien tolong dengarkan, simak baik-baik, perhatikan baik-baik, lalu dipahami. Setelah dipahami, lalu nantinya diimplementasikan di lapangan apa yang sesuai diberi arahan oleh Ibu Ida Lela.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, seharusnya warga kita ini harus banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih dengan munculnya 2 guru dari SMP 3 menjadi guru penggerak. Ini nggak semuanya ibu, nggak semuanya SMP. Coba saya tanya dulu ya, Ibu Wanita ada nggak di sana Bu? Ya, nggak ada ya. Nah, kan nggak ada, nggak semuanya Bu ya. Jadi kita kembalikan ke pribadi peserta masing-masing. Dan nanti ke depan sekolah kita ini mau jelek mau buruk, nanti salah satunya tergantung pada Ibu Ida Lela untuk menggerakkan roda ya. Tapi roda dunia pendidikan di SMP 3, apakah dari fisiknya, ataukah dari metode pengajarnya, ataukah tentang kultur siswanya, itu salah satunya nanti tugas dari guru penggerak. Oleh karena itu, nanti saya mohon Bapak dan Ibu, siapa yang jadi panutan, siapa yang jadi contoh, ya inilah salah satunya Ibu Ida Lela. Jadi jangan Ibu lihat si A males tapi enak santai, jangan ya. Kita lihat yang rajinnya, lihat yang positifnya. Karena apa? Kalau dalam ilmu agama, mungkin di sini ada dosen agamanya ya, ini punten barangkali salah. Pada Ibu aja ya. Untuk mencari rezeki sebanyak mungkin kapan? Untuk mencapai 1 hari 1 juta pun kapan? Ratusan juta gampang. Allah memberikan jalan seluas-luasnya. Yang paling susah mencari yang barokahnya. Yang bertanya ini yang susah. Jadi maling mobil. Satu mobil itu berapa? 1 hari bisa mendapat 20 juta. Tapi kalau kita masih yang beriman, berkah tidak nanti Bang. Ya. Nah ini kalau nanti Bang itu berkah, insya Allah dalam kehidupan pun sekalipun kurang akan merasa menerima. Jadi ulang lagi Bapak dan Ibu, peserta atau audien, aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Ida Lela SPD, tolong saya mohon dengarkan baik-baik, renung baik-baik, simak baik-baik, pahami baik-baik, lalu nanti dipraktekkan di lapangan sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu masing-masing. Jadi sekali lagi Ibu Ida Lela ini bukan UI, bukan. Bahkan Ibu Ida Lela ini ingin memberikan support dan masukan dari Bapak dan Ibu, biar Ibu Ida Lela lebih terprogram lagi dalam melaksanakan jadi guru penggerak ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya dan Ibu Ida Lela mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya sajiannya ala kadarnya ya, minuman juga ala kadarnya, senang juga ala kadarnya. Silakan ngambil masing-masing, mohon diterima ya, sebelum keterbatasan Ibu Ida Lela ya. Mohon diterima lah, walaupun snacknya nggak enak atau apa, ikhlas ridolan ya. Umpama teh manisnya kurang, ya mohon diterima. Nah inilah contoh dari guru penggerak ya. Dengan sekecil apapun hasilnya menjadi maksimal. Apalagi yang guru ekonomi di BRI ya, dengan modal sekecil-kecilnya pengen untung sebanyak-banyaknya itu. Apalagi budaya bidang prinsip ekonomi. Langkah modalnya tapi yakin untung. Kalau BRI masih mending modalnya sedikit banyak untung. Kalau tidak tanpa modal akhir untung yang tahu prinsip apa ya. Ya budaya. Jadi lain waktu nanti kalau pada begini ya saya mohon ya, sengaja kang enak, minum kang enak, kopi sesuai kang oke ya.
ya dinakin kopi juga karo teh ani bisa karo tapi acara kelas. Ya, kurang lebihnya gitu aja ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengangkat kepada dosen. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas nasihat dan wejangannya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak. Mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di sini saya itu tidak menggurui, cuman hanya sedikit mengalokasikan ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak yang sudah saya dapat selama hampir 3 bulan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan, saya juga ini dapat ngambil dari pelatihan, kemudian karena amanahnya disuruh sampaikan kembali kepada teman-teman yang ada di sekolah. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa di sini posisinya saya ini bukan menggurui, ya. Hanya sekedar sedikit mentransfer ilmu. Ya. Sekarang mohon maaf, ini adalah ilmu-ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak. Ya. Yang pertama itu adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru dalam lingkungan sekolah, ini sangat penting. Kemudian visi guru di sekolah serta budaya positif. Nah, dari keempat materi ini adalah materi-materi yang sudah saya dapat. Nah, ini semuanya ini adalah menunjang untuk bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Pleret. Dengan demikian kedepannya SMP kita itu akan menjadi lebih baik, lebih maju, kemudian menjadi sekolah yang favorit buat masyarakat di sekitar lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini adalah filosofi KHD, istilahnya lebih dikenalnya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Ya, untuk mencapainya, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, di sini dalam pendidikan di sini, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu kan dilakukannya di sekolah. Kita sebagai guru ini adalah sebagai tukang emong. Kalau mungkin bahasa daerah kebudayaan kita di sini adalah memong, ya. Bahwa guru itu sejatinya adalah memong untuk para siswa. Di sini siswa itu sudah memiliki kodratnya yang mereka bawa dari lahir. Jadi kita sebagai guru itu hanya kodrat anak itu adalah mereka itu sebagai ibaratkan kertas yang sudah tertulis samar-samar. Kalau persepsi kita, paradigma kita dulu bahwa anak itu adalah ibaratkan selembar kertas yang kosong. Nanti tergantung bagaimana kita menulis di atas lembar kertas tersebut. Ternyata menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bukan. Sesungguhnya bahwa siswa itu memiliki kodratnya masing-masing, ibaratkan kertas yang sudah tertulis samar-samar. Nah, tugasnya kita sebagai guru itu adalah menuntun mereka. Dengan pendidikan, kita menuntun mereka untuk menebalkan dari tulisan yang samar-samar tadi. Oleh karena itu, bahwa pendidikan yang kita berikan kepada siswa itu antara siswa yang satu dan siswa yang lain itu sebaiknya berbeda. Kenapa? Karena kita di sini diutamakan atau dihimbau bahwa
pendidikan itu melakukan melakukan pendidikan terhadap siswa. Dari masing-masing siswa itu, karakter siswa itu kita harus berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa A, siswa B, dan siswa C. Kenapa? Karena mereka backgroundnya beda-beda, karena mereka kodrat alamnya beda-beda. Nah itu, jadi kita harus merancang sebuah pendidikan sesuai dengan kodrat dari peserta didiknya masing-masing. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu tadi kita adalah menuntun, ya, menuntun untuk menebalkan tadi kodrat siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu berarti kita bawa, kita tuntun siswa itu, hayu dituntun, kemudian kita arahkan untuk mencapai kodrat zaman. Kodrat zaman di sini berarti sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena semakin ke sini zaman itu adalah berubah. Terus ayo kita tuntun untuk biar tujuannya apa? Biar siswa tadi bisa menempatkan diri sebagai manusia yang seutuhnya, kemudian bisa menempatkan diri setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Itu adalah cita-citanya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah peran dan nilai guru. Peran dari seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan, ya, atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Ya, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu adalah pertama, dapat memimpin pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kita adalah guru bisa memimpin pembelajaran, ya. Bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan buat siswa, bisa merancang pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing karakter siswa, seperti itu. Yang kedua, dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Kita di sini beri kebebasan kepada peserta didik, beri kebebasan pada murid, beri kebebasan pada mereka untuk apa? Untuk menjadi sebuah pemimpin, untuk menemukan dirinya sebagai kodrat alamnya tadi yang mereka bawa sejak lahir. Ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pendidik, ya, seperti kita, guru-guru, Bapak Ibu sekalian, dan juga saya, ya, yang terampil dan berkompetensi serta bernilai mandiri. Ya, kita harus mandiri, kemudian mampu berreflektif. Reflektif itu apa sih yang sudah saya kerjakan hari ini? Bagaimana, apakah yang sudah saya kerjakan hari ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Karena apa? Karena tujuan kita di sini adalah apa? Untuk tadi untuk menuntun siswa, ya. Jadi kita memberikan yang terbaik, memberikan yang dibutuhkan oleh siswa, ya. Kemudian kolaboratif. Kita harus bisa berkolaboratif dengan teman-teman kita, ya. Saya sendiri pribadi masih sangat minim pengetahuannya. Kita bisa nanti sharing dengan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu ngasih ilmu juga ke saya. Seperti itu, namanya kolaboratif. Kemudian kita inovatif. Memang hal inovatif ini adalah harus diperlukan sesuatu pengetahuan atau kompetensi yang lebih, ya. Tetapi dengan adanya kolaboratif dengan teman sejawat, kita bisa untuk menambah ilmu. Jadi kita bisa berinovatif. Kemudian serta bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Segala apapun pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Jadi ide-ide yang muncul itu silakan dari murid. Aktivitas itu silakan murid yang banyak berpartisipasi. Kenapa? Karena tadi kita itu hanya menuntun. Ya. Nah, kemudian sehingga kita mampu berkontribusi secara aktif sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan pendidikan Indonesia, ya. Profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan berkebinekaan global. Kemudian mandiri, ya, mampu berdiri sendiri. Kemudian bergotong royong, bisa saling menolong dengan teman-temannya. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mampu mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Itu adalah peran dan nilai seorang guru di dalam lingkungan sekolah. Berarti peran saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Ini visi guru di sekolah, ya. Visi guru di sekolah itu adalah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Dapat diwujudkan dengan menciptakan budaya sekolah yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Jadi di sini ini adalah visinya bahwa kita bisa mampu menciptakan sekolah ini adalah tempat yang nyaman, rumah yang nyaman buat para siswa untuk mencari tadi mengembangkan tulisan yang sama-sama ini mencari kodrat alam yang dibawanya. Ya. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Berarti tidak hanya bapak dan ibu guru saja, semua warga sekolah yang ada di sekolah ini semuanya harus terlibat, harus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Kenapa? Ibaratnya pepatah bahwa perilaku guru itu digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi seperti itu. Kalau kita memberikan kebiasaan positif terhadap murid-murid, insya Allah murid-murid juga akan melakukan kebiasaan positif yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, kemudian walaupun sulit, ini memang sulit loh ya Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri pribadi sangat sulit untuk melakukan perubahan, tetapi nggak apa-apa. Ini diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita silakan melakukan perubahan itu secara bertahap. Memang perubahan itu butuh proses, tidak segampang membalikan telapak tangan. Kita terus berproses, berusaha untuk tetap tadi melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, ya, secara bertahap. Insya Allah kedepannya dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang panjang itu nanti akan terlaksana dan akan terwujud. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Jadi kadang kita memang berat, tapi itu sejatinya kalau kita tersentuh hatinya untuk tadi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk memberikan memberikan yang terbaik untuk para siswa. Insya Allah kalau hati kita tergerak, kita akan melakukan itu, lama-kelamaan itu akan dengan mudah. Kemudian yang keempat adalah tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Betul sekali ya Bapak Ibu, bahwa jika budaya positif di sekolah itu akan terwujud, itu adalah karena tadi keterlibatan dari semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah, kemudian pihak tata usaha, kemudian mungkin tukang kebun, penjaga sekolah, semuanya harus terlibat dari semua warga sekolah. Syukur-syukur sampai ke lingkungan sekolah pun, ya syukur-syukur seperti itu. Tapi itu diharapkan kita dari dalam diri dulu, dari kita dan sekolah dulu. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jika kita melakukan kebiasaan yang positif, kita melakukan kata-kata atau tutur kata yang halus, yang sopan, itu insya Allah akan merubah karakter peserta didik. Karakter peserta didik itu merasa nyaman, merasa berada di tempat yang nyaman. Kalau mereka merasa nyaman, pikiran mereka senang, pikiran mereka terbuka, insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan nyentuh di hati mereka dan akan masuk ke otak mereka. Seperti itu. Murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka karena mereka memiliki kebebasan, mereka diberi kebebasan. Kemudian mampu mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi tadi ya, berarti budaya positif bisa terlaksana itu jika semua warga sekolah ikut melaksanakannya. Insya Allah dengan kita semua warga sekolah melakukan budaya positif, murid juga akan melakukan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, yakni guru dan siswa. Bapak Ibu mohon maaf. Budaya positif akan tercipta itu berawal kalau di lingkungan sekolah itu adalah lingkungan kelas terlebih dahulu. Kita bikin budaya positif itu dari lingkungan kelas, ya.
Lingkungan kelas kita bikin keyakinan bersama antara murid dengan guru. Ya. Nah, keyakinan bersama antara murid dengan guru itu atau kesepakatan bersama antara murid dengan guru itu disebut dengan keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kita tulis bersama. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh antara murid dengan guru. Kemarin saya sudah mencoba di beberapa kelas untuk memberi kesepakatan kelas. Alhamdulillah, insya Allah sedikit sudah agak terlaksana dan tercapai tujuan saya. Kenapa? Pada saat anak melanggar kesepakatan, jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu berbeda. Contohnya di kelas 8A, ya. Saya buat kesepakatan kelas bahwa masuk belajar tidak boleh telat. Kita harus disiplin waktu. Jadi jika nanti seandainya anak ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, gimana kemarin kan kesepakatannya sudah kita buat antara anak-anak dengan ibu. Terus kenapa kok sekarang bilang oh iya Bu maaf nanti lain kali saya nggak akan telat lagi. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi bentuknya keyakinan ini berupa kesepakatan kelas yang dibuat di kelas. Mungkin berarti awal mulanya itu dari kelas dengan wali kelas. Nah, kalau mereka sudah terbiasa di kelasnya melakukan kesepakatan kelas, melaksanakan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka buat sendiri dengan wali kelasnya, nanti keluar lingkungan kelas pun insya Allah mereka akan selalu diterapkan. Apalagi nanti di lingkungan sekolah ada yang dinamakan keyakinan sekolah seperti itu, atau mungkin lebih familiarnya adalah aturan-aturan sekolah atau tata tertib sekolah seperti itu, ya. Sedikit tentang budaya positif. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, kalau yang selama ini kita tahu bahwa jika ada murid yang melakukan kesalahan, kan kita suka dikasih sanksi, kita suka dikasih hukuman. Ternyata hal tersebut itu kurang dibenarkan, kurang dianjurkan oleh pendidikan di Indonesia. Jadi untuk membuat tadi yang kita menuntun para siswa itu untuk menemukan jati dirinya, untuk menebalkan tadi tulisan yang samar-samar tadi. Jika siswa itu kan tidak mungkin melakukan kesalahan, pasti mereka ada melakukan kesalahan yang lain juga manusia. Kita sebagai guru pun melakukan kesalahan. Nah, kita ajak restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi tidak tepat kalau mereka itu dikasih sanksi, suruh ngepel, suruh lari-lari lapangan, itu tidak tepat. Kenapa? Hanya akan membuat down mereka. Apalagi kayak semacam seperti ini. Kamu ternyata bagus, kamu ternyata ranking 1. Ternyata hal tersebut tidak kurang tepat. Kenapa? Kita akan memberi apresiasi terhadap 1-3 siswa, itu akan mengedownkan siswa yang lain yang banyak yang di kelas tersebut. Jadi kita anggap itu mereka itu adalah semua utama. Jadi biar kita tidak mendaunkan mereka, kita cukup diapresiasi tapi tidak berlebihan. Seperti itu, ya. Ternyata selama ini yang kita lakukan untuk memberikan apresiasi itu kurang tepat. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan maka harus diajar untuk restitusi. Mereka melakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perhatikan, maksudnya di sini adalah kenapa murid itu melakukan kesalahan? Karena mereka itu hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar mereka itu adalah kasih sayang, kesenangan, kekuasaan, kebebasan, atau untuk bertahan hidupnya. Contoh, ada di salah satu kelas anak siswa itu adalah nakal, suka jahil, suka jahil temennya pada saat proses KBM, ya. Padahal kenapa? Anak tersebut tuh jahil temennya tuh, kenapa? Biar temennya respon. Padahal dia itu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya apa? Tadi kasih sayang, pengen dapat perhatian dari gurunya, pengen dapat perhatian dari teman-temannya. Kenapa? Karena bahwa dia sendiri itu kurang paham materi tersebut. Seperti itu, makanya dia ulah ngambil temennya. Nanti temennya kan, kenapa sih kamu jalan-jalan saya nggak fokus, kan marah. Nah itu apa? Dia juga menunjukkan ingin memenuhi kebutuhan dirinya adalah kekuasaan, bahwa saya bisa nih untuk meledek dia. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak yang berbuat kesalahan itu adalah mereka itu apa? Ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah dari itulah kita ajak restitusi. Kira-kira kebutuhan hidup apa yang ingin kamu penuhi? Terus kalau misalnya kamu memang kebutuhannya seperti tadi, misalnya kasih sayang, sebaiknya jangan itu yang kau lakukan. Kamu boleh
bertanya langsung ke ibu, biar ibu bisa menerangkan secara khusus kepada kamu. Seperti itu namanya restitusi. Ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi biar tidak, kalau misalnya tadi anak berbuat kesalahan kemudian sama guru, kamu jangan seperti itu, nanti tuh, nah itu kan salah. Kamu ini, itu sudah dibilang di kalau kamu di kelas itu akan down. Ya, tapi kalau diajak restitusi seperti tadi, anak tersebut nanti oh iya, berarti saya tuh dianggap ada sama guru saya, diperhatikan sama guru seperti itu. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi biar murid berpikir sendiri untuk mengevaluasi dirinya bahwa dia itu salah. Kira-kira apa yang harus saya lakukan setelah saya melakukan kesalahan? Memang untuk melakukan hal restitusi itu sangat berat. Kenapa? Beberapa peserta, beberapa siswa itu nggak paham. Saya sendiri awam, kata restitusi itu baru dengar. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian dan saya juga pernah melakukan, tapi itu bukan salah satu bentuk restitusi yang kita ketahui selama ini. Hanya apa? Rasa tersentuh, kita ingin menyayangi murid aja. Nah ternyata yang sudah, mungkin Bapak dan Ibu serta saya juga pernah melakukan. Nah ternyata yang pernah kita lakukan itu adalah bentuknya restitusi. Itu ya. Ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi dengan restitusi, nah ini ada contoh dari segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah satu validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah ini, contoh sebagian kecil kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada murid itu adalah seperti ini. Kamu apa yang namanya sebentar? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah seperti itu ya. Jadi itu kata-kata yang bisa menyentuh murid untuk melakukan introspeksi internal untuk memperbaiki dirinya secara internal. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi yang jawab-jawab tadi. Tuh. Kemudian bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu kan, misalnya bisa bertanya langsung kepada guru atau bisa bertanya kepada murid yang lebih bisa, tidak harus menggoda temannya. Kemudian menstabilkan yang kedua dulu menanyakan keyakinan. Nah ini adalah keyakinan tadi, kesepakatan bersama yang sudah kita buat. Tidak hanya untuk wali kelas dan ini, setiap guru mapel pun boleh silakan. Kemarin saya sudah bisa sharing sama Pak Rahman, karena Pak Rahman sudah mengikuti pelatihan aksi nyatanya guru penggerak calon guru penggerak yang angkatan pertama. Katanya Bu benar ya, katanya dengan adanya kesepakatan kelas kita bisa belajar dengan efektif Bu. Soalnya kenapa? Saya kalau mau murid biar tepat waktu di lapangan, saya kasih waktu telat segini, ternyata anak-anak sekarang udah mulai tertib. Jadi kita juga untuk guru mata pelajaran bisa langsung memberikan atau membentuk kesepakatan kelas pada saat jam belajar khusus mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Seperti itu. Ya, ini untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanya balik, keyakinan kelas apa sudah kita buat kemarin. Kan saling menghormati dan menghargai, misalnya contoh. Nah, kenapa kamu jabil temennya pada saat KBM? Berarti kamu sudah melanggar keyakinan poin itu, tidak menghargai teman. Seperti itu. Ya, nanti mereka akan sadar, oh iya, kemarin kan kita sudah bikin kesepakatan dengan teman-teman dan guru. Kemudian kalimat yang bisa kita ucapkan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ya, itu adalah contoh. Kemudian untuk menstabilkan identitas, ya, kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus kira-kira apa yang hendak kami lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Nah, itu yang dinamakan restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dengan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, murid juga, oh iya, ternyata saya juga tidak. Jadi ini hanya semata-mata untuk memunculkan diri, untuk apa ya, biar murid, oh iya saya salah, tapi saya jangan mengulangi lagi. Memang berat dan memang butuh proses. Tapi kalau kita lakukan, insya Allah bertahap, budaya positif ini akan terlaksana dengan baik, insya Allah. Ini refleksi ya, refleksi kegiatan kita hari ini.
Apa mewujudkan budaya positif di sekolah dengan membentuk keyakinan kelas yang berdasarkan kesepakatan dengan murid. Budaya positif yang dilakukan oleh semua warga sekolah diharapkan dapat menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dengan merdeka belajar, ya, dan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat memunculkan ide-ide kreatif murid secara maksimal. Murid dapat mencapai tujuan hidup yang setinggi-tingginya sebagai dirinya maupun dalam masyarakat. Murid dapat mencapai kodratnya yang sudah tertulis, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Itulah Bapak Ibu Guru, terima kasih. Mohon maaf ini ada sesi tanya jawab, mangga silakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ibu Anita, ya dipersilakan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang mau saya tanyakan, Bu. Tadi dibahas tentang masalah kesepakatan ya. Saya tertarik sekali itu tentang bahasan kesepakatan itu. Yang mau saya tanyakan, yang sudah pernah Ibu Ina terapkan di dalam kelas mengenai kesepakatan itu, apabila ada siswa yang melanggar, tadi Ibu bilang sesuai dengan kesepakatan dan kita juga tidak boleh yang namanya istilahnya menghukum. Nah, saya ingin tahu sekali Bu, cara yang efektif selain menghukum itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Anita yang sudah memberikan pertanyaan tadi tentang kesepakatan kelas. Ya. Betul, kesepakatan kelas itu adalah dibuat antara guru dengan siswa. Jadi kita memberikan kesepakatan kelas itu bentuknya kayak semacam aturan ya, tetapi bukan aturan ya. Jadi kayak misalnya tadi, 1, saling menghargai dan menghormati. Berarti bisa sama teman, antara teman dengan teman, antara teman dengan guru, antara guru dengan murid, ya. Antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, ataupun antara guru dengan siswa, harus saling menghargai. Itu poin pertama contoh. Jika nanti siswa itu melanggar kesepakatan poin pertama tidak saling menghargai, kita ajak restitusi. Kenapa? Karena kata menghukum atau memberi sanksi itu ternyata kurang dibenarkan. Jadi kita ajak restitusi. Kenapa? Kalian tadi contoh keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, silakan. Makanya kesepakatan kelas biar muridnya hafal dan gurunya hafal itu ditulis di kertas, ditampang di depan kelas. Boleh silakan dengan tulisannya agak besar, biar murid selalu ingat dan tahu. Ya, karena kita manusia kan kadang lupa. Silakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kita tanya balik. Iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang poin pertama. Nah, terus habis itu sebaiknya gimana kalau sudah dilanggar? Ya Bu, saya kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu namanya restitusi. Kadang jika nanti siswanya bandel, hari ini kita lakukan restitusi. Nanti mengulangi hal yang sama di kemudian hari, kita lakukan restitusi lagi. Ya seperti itu. Sampai benar-benar anak tersebut paham bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat itu memang benar-benar harus dijalankan. Seperti itu Bu Anita. Gimana? Ya, terima kasih. Ya, barangkali ada yang lain, satu pertanyaan lagi, mangga silakan. Ya, buat Ibu Astuti, mangga. Ibu Ade Astuti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sedikit mendengar masalah restitusi. Nah, bagaimana jika misalkan ada siswa yang telah masuk setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara guru dan siswa tersebut? Kemudian yang
Terima kasih banyak buat Bu Ade Astuti atas pertanyaannya. Tadi tentang restitusi ya Bu, gimana ketika anak telat masuk pada saat jam pelajaran, ya berarti anak tersebut sudah tadi saya sudah sampaikan kesepakatan kelas itu tidak hanya satu, silakan dibuat beberapa poin, boleh. Yang pertama tadi saling menghargai dan menghormati, yang kedua disiplin waktu saat belajar, yang ketiga fokus dalam belajar, boleh. Keempat saling membantu dengan teman, saling tolong menolong, boleh. Nah seperti itu. Berarti yang tadi juga kalau seandainya siswa telat masuk pada saat belajar, berarti kan sudah sudah melanggar kesepakatan kelas juga. Kita balikkan ke siswa. Ini kan kesepakatan kelas kan kita buat udah bersama. Tadi kalian setuju, poin-poinnya adalah ini, ibu juga setuju. Jadi gimana sekarang nanti seperti ini. Kata-kata yang sudah kita lakukan adalah tadi menanyakan keyakinan kelas seperti tadi yang disampaikan oleh cuma beda poin saja. Seandainya nanti besok anak tersebut melakukan hal yang sama, terus kita berulang-ulang, soalnya kenapa? Karena namanya perubahan itu butuh proses. Budaya positif itu akan terwujud, itu butuh proses dan prosesnya itu tidak pendek dan ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Kita kan melatih diri kita sendiri aja susah, apalagi kita bersentuhan dengan anak-anak ya, seperti itu. Gimana Mbak Ade? Oh ya, satu hal lagi. Tadi kesepakatan kelas itu berlaku tidak hanya untuk murid, tetapi untuk gurunya juga. Jika gurunya melanggar, tetap gurunya berarti harus melakukan restitusi dengan murid. Silakan seperti itu. Berarti nanti akan sama muridnya, Bu, gimana restitusinya nih Bu, ibu sendiri telat, misalnya seperti itu. Jadi berlakunya itu untuk siswa dan murid, seperti itu. Oh ya, untuk siswa dan guru, mohon maaf. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya di sini bukan menggurui, hanya sedikit mentransferkan ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak dari program Kemendikbud. Saya juga berharap kepada teman-teman semua, ayo silakan. Kalau nggak salah masih ada kesempatan untuk ikut di program guru penggerak di angkatan ke-6 atau ke-7, dibuka aja CPKB-nya, barangkali masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu juga bisa ikut biar dapat ilmu seperti saya. Ini sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mau dan mengikuti acara ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, mari bersama-sama melakukan perubahan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena guru bergerak, Indonesia akan maju. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.